nonton, gua asik-asik banget gitu. Komentarnya pun nggak direm-rem soalnya. Ngina yang ngina terus. Tapi nggak apa Gisa, gua asik aja orangnya guys. Gua tenang, gua nggak baperan. Enjoy aja, kalau di sini tidak ada yang baperan. Intinya lo datang nonton, klik like, subscribe, let's go. Nah, sekarang nih misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama atau alim Syafi'iyah kurun 10 Hijriah. Lahirnya 909. Wafatnya itu 970 sekian. Berarti itu kurun ke-10. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan sorohatan bahwa Bani Ba'alwi ini adalah zurriyahnya Rasulullah SAW. Dan jangan menyepelekan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami ini, karena beliau saat itu adalah mufti di Mekah. Dan Mekah adalah pusat Islam dulu, yang mana para ulama ini selalu berangkat haji setiap tahun dan menyebarkan ilmunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan tidak dinukil ada seorang pun yang ulama yang alim. Kalau yang jahil mungkin ada. Ulama yang betul-betul ulama, ini tidak ada seorang pun yang menentang perkataannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti ini terjadi ijma apa? Sukuti. Setelah kurun itu ada yang menentang lagi, dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, dia sudah sah disebut tukang bid'ah. Karena ini subut ijma secara sukuti. Nah sekarang, kalau kamu tidak mau menerima hal itu, ya, tidak mau menerima hal itu, caranya dua. Satu, bantah oleh kamu fatwanya Syekh Ali Jum'ah. Atau kedua, gugurkan kehujahan ijma. Makanya menggugurkan Bani Ba'alwi ini bukan perkara sembarangan. Kamu nggak bisa cuman menyebutkan, nggak ada yang nyebutin. Karena justru tidak ada yang menyebutkan. Bagi kita justru itu adalah penguatan hasilnya ijma. Sukuti, karena ijma itu ada satu yang menyebutkan, yang lain diam. Cukup. Dan saya mau menyebutkan sekarang, siapa yang menjamin kebenaran ijma? Yang menjamin kebenaran ijma adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dari hadisnya yang kita tahu apa? La tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku, kata Rasulullah, tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Makanya kenapa kita menjadikan ijma ini sebagai dalil? Karena ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ijma ini hasil, maka pasti benar. Paham sampai sini? Nah, ini saya mau menyatakan, ini adalah chapter kedua. Karena kita itu harus tahu yang menjamin keabsahan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beliau sendiri, Rasulullah. Memang tidak secara sorohatan, maksudnya tidak secara juz'i syakhsi, tidak, tapi secara ijmalan. Makanya, ya, saya mengeluarkan apa? Muqaddimah Sughra dan Muqaddimah Kubra, supaya orang yang tidak setuju jelas apa yang mau dirod ini. Jangan kayak kelompoknya Imad, dipinta Muqaddimah Sughra gak keluar, dipinta Muqaddimah Kubra yang gak keluar, tiba-tiba ada natijah. Bani Ba'alwi gugur, dipinta pola pikir yang simpel aja nggak keluar. Ini saya keluarkan muqaddimahnya karena menurut Manatiko yang namanya hujjah itu harus qiyas. Nah, Bani Ba'alwi subut kedzurriyahannya sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ijma. Kaunu Bani Ba'lawi dzurriyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabitun bil ijma. Dan setiap perkara yang subut bil ijma itu dijamin kebenarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma kana kadzalika ay sabitun bil ijma madmunun haqqiyatuhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Itu mukadimah kubronya itu. Natijahnya apa? Kaunu Bani Ba'alwi dzurriyyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam madmunun haqqiyatuhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kamu mau merod itu, saya sudah ngasih mukadimah sugro, saya sudah ngasih mukadimah kubro. Rod salah satu di antara keduanya ini. Dengan jalan yang benar. Itu chapter kedua dari seri membongkar Imaduddin Al-Konohawi.